Pilot pesawat latih TNI Angkatan Laut Yudhistira Eka Permadi belum ditemukan, istri hamil 9 bulan akan melahirkan anak pertama. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis Bonanza G36T2503 yang jatuh di Selat Madura dipiloti oleh Letnan 1 Laut P. Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Laut Dendi Kresna Bakti. Keluarga yang saat ini berkumpul di kediaman sang pilot Jalan Patria Raya, Bambe, Driorejo, Gresik masih terus menantikan kabar pencarian. Istri Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi berinisial VI tengah hamil anak pertama dalam usia kehamilan memasuki 9 bulan dan tengah persiapan untuk melahirkan. Rekan dinas Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi mulai berdatangan di kediaman sang pilot Jalan Patria Raya, Bambe, Driorejo, Gresik, Rabu 7 September 2022 malam. Beberapa di antara mereka tampak mengenakan seragam dinas harian berwarna biru tua, sedangkan beberapa orang lainnya tampak berpakaian baju dinas pilot tempur berwarna hijau tua. Dari kondisi rumah yang berlokasi di ujung gang jalan tersebut, sepertinya sudah mulai dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tamu dalam jumlah banyak. Karena dua pagar utama rumah 2 lantai tersebut dalam keadaan terbuka lebar, dan sepintas menampakkan sejumlah aktivitas di 3 ruangan utama bagian depan rumah tersebut. Ruang garasi mobil tampak disulap menjadi ruang tamu, lengkap kursi yang bertata rapi berderet menyesuaikan letak ruang tersebut membentuk huruf U. Beberapa orang tamu mulai memenuhi ruangan tamu di bagian teras depan. Kemudian, sebagian kecil tampak duduk di ruangan utama rumah tersebut mendampingi dengan istri Letu Laut Yudhistira Eka Permadi berinisial VI. Namun suasana kesedihan seperti makin jelas terpancar saat VI menyambut beberapa orang anggota keluarga inti yang tiba dan menginjak kaki di teras rumah sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. VI yang memakai pakaian lengan panjang terusan motif batik dominan warna coklat dan berhijab pasmina warna oranye itu tampak memeluk erat salah seorang anggota keluarga dan terdengar cukup nyaring tangisannya sesenggukan. Salah satu anggota keluarga atau Bibi VI, Eni Sriwijayanti, dilansir dari suryamalang.com mengatakan, pihaknya belum mengetahui banyak informasi mengenai hasil terbaru proses pencarian suami dari keponakannya itu. Hanya saja, pihak keluarga besar memang sedang menyiapkan segala sesuatunya jika nanti ada perkembangan signifikan dan lebih jelas mengenai proses pencarian tersebut. Namun berdasarkan informasi yang sempat didengarnya dari orang tua VI, keponakannya itu terakhir kali berkomunikasi dengan suaminya Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi sebelum berangkat berdinas pada Rabu 7 September 2022 pagi. Setahu Eni, Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi berasal dari Kabupaten Bondowoso. Semenjak menikah dengan VI sekitar setahun lalu, pilot yang menjabat Wadan Pesut 2 Flight 2 Ron 200 itu tinggal serumah dengan mertuanya. Ia berharap suami dari keponakannya itu dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim penyelamat TNI Angkatan Laut dan pihak instansi jajaran terkait yang ikut melakukan pencarian. Eni mengaku tak kuasa membayangkan betapa terpukulnya sang keponakan dengan adanya insiden tersebut, apalagi kini VI dalam keadaan mengandung anak pertama dengan usia kehamilan 9 bulan. Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi sempat terlibat serangkaian proses latihan pada Selasa 6 September 2022 untuk mempersiapkan pertunjukan latihan perang yang dilangsungkan pada hari ini. Bahkan dalam latihan tersebut, Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi terlibat dalam sebuah aktivitas penyelaman ke dalam laut. Pengalaman melihat keanekaragaman makhluk hidup di dasar laut sepanjang proses latihan itu sepertinya dirasa berkesan baginya. Sehingga Letu Laut P. Yudhistira Eka Permadi begitu tak sabar menceritakan pengalaman tersebut kepada orang-orang serumah, yakni sang istri dan mertuanya. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Laksamana Muda Dwika Cahya Setiawan dalam konferensi pers di Markas Besar Angkatan Laut Jakarta, Rabu sore mengatakan kondisi pilot belum bisa dipastikan. Dalam pencarian pesawat TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI-1, pesawat CN-235, 2 helikopter, 2 kapal Angkatan Laut, 2 tim Kopaska, dan 2 tim penyelam. Dari pencarian ini, tim SAR TNI Angkatan Laut menemukan lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat Bonanza. Di sekitar titik lokasi, sonar kapal TNI Angkatan Laut menangkap siluet wujud pesawat Bonanza yang berada di kedalaman laut sekitar 10 hingga 15 meter. Namun, TNI Angkatan Laut belum bisa memastikan nasib 2 penerbang pesawat Bonanza tersebut, sebab tangkapan sinar sonar kapal TNI Angkatan Laut tidak secara detail menggambarkan mengenai kondisi kru pesawat.
Di samping itu, tim SAR TNI Angkatan Laut dalam pencariannya juga terkendala cuaca di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Cuaca dilaporkan dalam kondisi hujan. Meski demikian, kata Dwika, tim SAR TNI Angkatan Laut tetap berupaya sesegera mungkin untuk menemukan kerangka pesawat termasuk 2 penerbangnya. Sebelumnya, pesawat Bonanza dilaporkan hilang kontak di Selat Madura pada Rabu. Sebelum dilaporkan hilang kontak, pesawat baru saja lepas landas dari Bandara Juanda dengan rute Sub Armada Lok Area Sub, Rabu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Sekitar 10 menit setelah lepas landas, pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak di antara perairan di Bangkalan dan Gresik pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Adapun pesawat ini terbang dalam rangka latihan anti serangan udara atau Air Defense Exercise Siaga Armada 2. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!